Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arwira H.Aini Imaneter, NIM 2030-20167, salah satu mahasiswa UIN Raden Fata Palembang dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 3 SD pada tema 3, subtema 1 yang judulnya yaitu Benda di Sekitarku. Pada subtema 1 ini yaitu benda yang ada di sekitarku. Nah, menurut kalian benda itu apa sih? Benda adalah sesuatu yang memiliki massa dan volume. Benda dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu benda hidup dan yang kedua yaitu benda tak hidup. Namun, benda tak hidup tersebut tetap memiliki namanya, menempati ruang dan memiliki massa ataupun berat. Nah, pasti kalian sering kan melihat contoh-contoh benda tak hidup yang ada di sekitar kalian. Contohnya yaitu pensil, penggaris, meja, kursi, pintu, jendela, dan yang lainnya. Sedangkan benda hidup yaitu benda yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya yang sering kalian lihat, bahkan yang sering kalian amati di sekitar kalian yaitu adalah yang pertama yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena mereka dikatakan benda hidup, yaitu salah satunya cirinya yang bisa kita lihat secara langsung itu mereka bergerak. Misal, ketika kita ingin mengambil sesuatu, itu pasti menggunakan tangan kan, berarti tangannya bergerak. Kemudian, kalau kita ingin berbicara, pasti mulut kita yang akan bergerak. Kemudian yaitu benda memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu ukuran. Ukuran benda itu bermacam-macam. Misalnya, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang ringan, dan ada yang berat. Nah, pada benda yang bersifat ukuran ini, itu pasti seringkali kalian lihat di sekeliling lingkungan kalian. Misalnya, contoh ukuran benda dengan ukuran benda ringan dan berat. Contohnya yaitu, contoh benda ringannya adalah kertas dan contoh benda yang berat itu adalah batu. Nah, ketika kalian melemparkan batu ke dalam sungai, itu pasti akan tenggelam. Mengapa? Karena batu memiliki massa ataupun memiliki berat yang lebih daripada kertas, sehingga ketika kalian melempar batu ke sungai, batu itu akan tenggelam. Nah, sedangkan kertas, ketika kalian melemparkan kertas ke sungai, itu maka akan tetap berada di posisi di atas air tersebut karena kertas bersifat ringan. Itu adalah salah satu contoh benda yang bersifat ukuran. Kemudian, benda bersifat yaitu bentuk. Bentuk benda itu beragam macamnya. Misalnya, bentuk benda seperti berbentuk lingkaran, persegi panjang, persegi, kubus, balok, tabungan, tabung. Nah, itu adalah salah satu contoh benda yang berbentuk. Nah, maka dari itu contohnya sering kalian lihat di lingkungan sekitar kalian. Misalnya contoh lingkaran. Contoh lingkaran itu sering kalian lihat, bahkan itu adalah salah satu benda yang sering kalian temui di setiap lingkungan kalian, itu pasti ada. Ya, contohnya yaitu jam. Jam itu berbentuk lingkaran. Itu adalah salah satu contoh bentuk lingkaran. Kemudian tabungan uang. Tabungan uang itu adalah contoh
bentuk benda yaitu berbentuk tabung. Kemudian yaitu persegi panjang. Nah, bentuk persegi panjang itu contohnya itu pintu. Pintu itu berbentuk persegi panjang karena ada panjang dan adanya lebar. Nah, kemudian bentuk benda yang berbentuk balok itu seperti lemari. Lemari itu adalah salah satu benda yang berbentuk balok, dan benda yang berbentuk kubus itu adalah salah satunya Rubik. Yang ketiga yaitu sifat benda yaitu warna. Warna pada benda itu beragam sekali. Kalian pasti tahu kan warna-warna itu apa? Misalnya warna kuning, hijau, biru, merah, hitam, putih, dan lainnya. Itu pasti sering kalian lihat di lingkungan kalian. Bahkan biasanya kalau ingin menggambar pasti kita membutuhkan pensil pewarna kan. Nah, itu adalah salah satu contoh benda yang bersifat warna, karena pada pensil warna itu memiliki beragam macam warna-warna. Benda di sekitar kita dapat kita kelompokkan ataupun dapat kita klasifikasikan berdasarkan bahan pembuatannya. Salah satu bahan pembuatannya yaitu kayu. Kayu itu berasal dari pohon. Nah, kayu banyak dipilih oleh manusia sebagai alat pembuatan benda, seperti benda perabotan rumah tangga. Itu salah satu contoh penggunaan kayu. Kemudian manfaat kayu bagi manusia itu sebagai kayu bakar. Kemudian salah satu bahan yang bisa digunakan untuk membuat namanya rumah. Nah, itu kayu itu juga memiliki kelebihan, yaitu kelebihannya kayu itu adalah lebih kuat dan tidak mudah patah, sehingga kayu akan menampung beban yang berat ataupun benda-benda yang berat itu. Kayu akan mampu menampung ataupun menahannya. Nah, kemudian kayu itu juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan kayu itu adalah mudahnya terbakar, kemudian rusak jika terkena air. Nah, itu salah satu kekurangan kayu. Kemudian yaitu kertas. Kertas merupakan benda yang sangat dekat dengan berbagai aktivitas kita. Kertas ini juga sangat mudah untuk kita temukan dimanapun, karena ketika kalian ingin menulis, pasti kalian menulisnya di atas kertas kan. Makanya kertas itu sangat dekat dengan aktivitas kita, dan juga kertas sangat mudah untuk kita temukan. Nah, salah satu bahan-bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan kertas ini yaitu kayu, kemudian bambu, kulit binatang, dan papirus. Itu bahan-bahan pembuatan kertas. Dalam pembuatan kertas itu melalui proses yang sangat panjang biar bisa terbentuk menjadi kertas. Nah, tekstur kayu yang menjadi lunak sehingga menjadi kertas itu namanya pulp. Nah, pulp itu adalah tekstur kayu yang lunak dengan sebutan yaitu pulp. Kemudian banyak juga benda yang di sekitar kita ini terbuat dari plastik. Plastik sebagai pengganti bahan alami seperti kayu, logam, kulit. Nah, plastik itu sebagai pengganti bahan alami seperti itu. Plastik juga memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Nah, kelebihan plastik ini yaitu mudahnya dibentuk, tahan lama, kemudian tidak menyerap air. Namun ada juga kekurangannya dari plastik ini, yaitu tidak tahan panas dan plastik juga mudah terbakar. Nah, contoh benda yang terbuat dari plastik ini pasti kalian sering kan melihatnya dalam kehidupan sehari-hari kalian, yaitu contohnya yaitu benda-benda yang terbuat dari plastik, misalnya piring, sendok, gayung, ember, jas hujan,
dan yang lainnya. Itu adalah contoh-contoh benda yang sering kalian lihat di kehidupan sehari-hari yang terbuat dari plastik. Benda-benda dari plastik itu memang memberikan banyak manfaat bagi manusia. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik ini juga membutuhkan waktu yang lama agar terurai secara alami. Nah, salah satu solusi dalam menjaga lingkungan di sekitar kita yaitu dengan menerapkan 3R, yaitu A few moments later. pertama yaitu reduce, artinya mengurangi sampah. Nah, maksud angka ini yaitu mengurangi pemakaian produk yang nantinya akan berpotensi menjadi sampah. Nah, langkah ini diterapkan untuk sampah yang sekali pakai, seperti sampah kantong plastik ketika kita sudah berbelanja. Nah, salah satu kota yang sudah menerapkan ataupun sudah melarang masyarakat untuk penggunaan plastik yang sangat berlebihan ketika berbelanja, yaitu di kota DKI Jakarta. Ketika kita ingin berbelanja, kita tidak boleh membawa sampah namanya plastik, karena tujuan dari kota DKI Jakarta ini yaitu untuk mengurangi penggunaan plastik. Jadi kalau masyarakat DKI Jakarta ingin berbelanja, mereka sudah membawa sendiri yaitu keranjang yang nantinya akan dijadikan tempat untuk untuk mewadahi barang-barang yang mereka belanjakan. Nah, itu adalah salah satu langkah pertama sebagai solusi kita agar dapat menjaga lingkungan di sekitar kita. Langkah kedua yaitu reuse, yang artinya menggunakan kembali. Langkah ini mengajak untuk menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Dengan menggunakannya kembali, maka sampah yang timbul dari produk-produk tersebut dapat berkurang. Terakhir yaitu recycle, yang artinya mendaur ulang. Nah, pada langkah ini salah satu cara yang sangat fleksibel untuk mengurangi pencemaran ataupun penyebaran sampah plastik yang ada di sekitar kita. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.